Selamat siang Bu Agustin, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Felicitas Jenny saya sendiri, Fernando Chandra, Nehemia Nicholas, Yeftania Jan, dan Yosia Stefani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja siswa 1 pembelahan sel. Adapun tujuannya yaitu 1. Menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Sumber informasi yaitu buku IPA siswa halaman 3-6 dan buku atau sumber lain yang relevan. Lalu kita lanjut ke gambar pembelahan sel secara mitosis yang sudah tertera di layar. Sekarang kita beralih ke tugas 1, yaitu tabel 1 pembelahan sel secara mitosis. Pada gambar pertama, nama fase pembelahannya yaitu profase. Pada tahap pertama, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang sama, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom yang lama-kelamaan akan membentuk benang-benang spindel. Di tahapan ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang membentuk kromosom yang terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Gambar yang kedua yaitu metafase. Tahap kedua dari mitosis saat membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti dan berada di sepanjang bidang ekuator sel. Kromosom berada pada kondisi paling padat sehingga lebih pendek dan paling tebal. Pada metafase, kromatid saling tolak-menolak dan masing-masing melekat pada serat di ujung kutub yang berlawanan. Pada gambar ketiga yaitu anafase. Sentromer dari masing-masing kromosom membelah sehingga masing-masing kromatid bersaudara dari pasangan kromatidnya. Benang spindel akan memendek dan menarik masing-masing kromatid ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu telofase. Terbentuknya 2 nukleus anakan dan munculnya membran nukleus. Nukleus akan mulai terbentuk kembali dan benang spindel juga mulai menghilang. Sekarang dilanjutkan oleh tabel yang kedua di mana dijelaskan kami proses pembelahan sel secara meiosis. Tahap yang pertama yang kita lihat adalah tahap profase 1. Terdiri dari 5 subfase yaitu leptoten, sigogen, pakiten, diploten, dan diakinesis. 5 subfase ini terjadi saat benang-benang kromatid memadat dan memendek membentuk kromosom tunggal. Kemudian kromosom homolog akan berpasangan membentuk formasi sinapsis. Kromosom akan berduplikasi sehingga memiliki 2 kromatid dengan satu ikatan sentromer. Kemudian terjadi peristiwa pindah silang yang mengakibatkan rekombinasi genetik. Terakhir, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Benang-benang spindel juga mulai terbuat. Tahap kedua disebut sebagai metafase 1. Pasangan kromosom homolog akan berjajaran. Benang spindel akan mulai menempel pada kinektokor di sentromer kromosom. Tubulus dari satu kutub akan menempel pada satu kromosom dan lawannya akan menempel pada kromosom homolog lainnya. Tahap yang ketiga disebut anafase 1. Kromosom homolog memigrasi ke kutub berlawanan karena tarikan dari benang spindel. Pada tahap ini terjadi reduksi kromosom dari diploid atau 2N menjadi haploid yaitu N. Dan fase keempat disebut sebagai telofase 1, terjadi pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Setelah ini dilanjutkan pada fase profase 1. Untuk selanjutnya tahap kelima, nama fase pembelahannya adalah profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Untuk tahap ke-6, nama fasenya adalah metafase 2. Di
Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Untuk tahap selanjutnya, tahap 7, nama fasenya adalah anafase 2. Proses selanjutnya terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Tahap terakhir, nama fasenya adalah telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Hasilnya adalah 4 sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yevta. Untuk selanjutnya itu ada tabel pembedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembeda pertama itu ada fase-fase. Terdapat 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama itu ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Untuk meiosis itu terdiri dari 2 proses. Yang pertama itu ada proses meiosis 1 dan proses meiosis 2. Di proses meiosis 1 itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sementara di meiosis 2 itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk pembeda yang kedua itu ada sifat sel anakan. Di mitosis, sifat sel anakannya itu 2 sel anak atau diploid, itu 2N. Sementara di meiosis 2 itu sifat sel anakannya 4 sel anakan haploid atau N tidak identik. Nah, sementara untuk pembeda yang terakhir itu ada tempat terjadi. Mitosis terjadi di sel tumbuhan atau sel somatik, sementara meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Fernando. Selanjutnya, dapat kami simpulkan, pada pembelahan secara mitosis, mitosis itu adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Alasannya, sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti, kromosom, dan mitokondria. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis itu terjadi di sebuah sel tubuh, ya atau disebut somatis. Kecuali sel-sel kelamin atau yang biasa kita sebut gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau yang biasa kita sebut dengan regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, yang keempat adalah telofase. Tapi, sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Lalu, pembelahan secara meiosis. Dapat kami simpulkan, pembelahan secara meiosis itu atau disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Proses pembelahan meiosis itu terdiri dari meiosis 1 dan 2. Dan hasil akhir itu 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.